Tak lupa juga Bapak Ibu para dosen, ada beberapa dosen yang saya lihat hadir, ada Pak Rosemen, Pak Kiamir, Gus Pani dan sebagainya. Dan terlupa ini tamu kita dari buku.com, Ibu Astri. Alhamdulillah dan terima kasih atas waktu dan kehadirannya memberikan atau bersamai kami pada kesempatan baik ini. Dan terlupa yang kami hormati moderator kita sekaligus kepala perpus dari kampus kita, Bu Dr. Pipin. Baik, seluruh teman-teman yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini ada satu agenda kampus sekalipun via Zoom kita lakukan, yakni sosialisasi perpustakaan digital. Ini suatu langkah baik dan positif yang dilakukan oleh kepala perpustakaan kita. Perpus konvensional, artinya apa ya, buku kajian ya dengan namanya konvensional, masih cara-cara lama gitu ya. Berarti ini ada suatu peningkatan dan baik jika kami ucapkan banyak terima kasih pada Ibu Astri ya dari kubuku.com ya yang telah ikut dan mau bekerja sama dengan kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Hasyimiyah Jakarta. Jadi Bu Astri, kampus kita ini menginginkan sekali adanya perpus digital sehingga banyak kemudahan-kemudahan seiring dengan kemajuan teknologi juga ya. Bagaimana yang namanya digital itu sebuah perpus yang koleksi buku ya yang dengan jumlah banyak dan memang diakses dengan komputer atau internet. Nah, oleh sebab itu kami sangat menginginkan sekali kerjasama dalam bentuk perpus digital ini bisa dimulai dan kemudian teknis apa yang bisa kita lakukan untuk setelah sosialisasi pada siang hari ini dengan pimpinan, dengan para dosen gitu ya, yang kemudian selanjutnya dengan para mahasiswa-mahasiswi kita. Nah, yang jelas dengan adanya perpus digital ini banyak kemudahan ya, banyak kemudahan yang bisa kita akan lakukan oleh pimpinan, oleh mahasiswa khususnya ketika akan ambil referensi dari buku-buku yang ada di perpus digital ini. Nah, kemudian kita berharap ini juga Bapak Ibu pimpinan dengan adanya perpus digital ini dapat mendongkrak nilai akreditasi kita yang sebentar lagi sekian prodi akan akreditasi mulai dari KPI dalam waktu yang dekat. Demikian juga visitasi dari Kemenak untuk alih status. Jadi Bu Astri, kita dalam proses alih status dari STAI ke institut juga, sehingga kemudian nanti kedatangan dari asesor yang akan datang ke kampus kami, begitu menanyakan soal perpus ya, yang kemudian dalam angka buku yang harus ada per prodi misalnya ada 200 judul. Nah, yang kemudian dengan adanya perpus digital ini kekurangan buku yang secara konvensional ada di kampus kemudian dapat kita rujuk kepada perpus digital ini sebagai katakanlah rujukan kedua ya, dan kami sebut sebagai tempat buku-buku yang berserakan sehingga setidaknya 200 buku itu bahkan lebih kemudian tercover dan terjawab. Nah, itu yang kami maksud dengan adanya perpus digital ini menjadi sebuah kemajuan perpustakaan kita ya, tidak hanya soal tadi kemudahan-kemudahan dalam akses mengambil referensi gitu ya, juga secara kelembagaan kita menjadi sebuah kemajuan juga sehingga dalam akreditasi nanti ini menjadi sebuah penilaian yang lebih baik lagi. Nah, kemudian hal lain mungkin Bu Astri menjelaskan kita juga di perpus digital ini
ya, layanan sirkulasinya bagaimana gitu ya, dan kemudian kalau memang ada audio visualnya apa macam itu ya, mungkin bisa kita diinfoin, kemudian ada gambaran untuk kita arahkan kepada mahasiswa kita. Nah, yang jelas dengan adanya Perpus digital ini, setiap kali mahasiswa kita membuat makalah gitu ya, bahkan tidak hanya makalah, termasuk ya pada tugas akhir berkaitan dengan skripsi, juga dengan lebih mudah mengakses referensi-referensi yang kemudian dari Perpus digital ini. Nah, kemudian hal lain mengantisipasi hal yang nggak kita inginkan berkaitan dengan plagiasi. Memang itulah salah satu kelemahan ya dari Perpus digital. Pada akhirnya dengan gampang nanti mahasiswa mengopas ya dari ini, yang kemudian taruhlah skripsi atau apa ya dengan mudah, kemudian gampang selesai. Nah, ini juga perlu langkah-langkah supaya minimalisir ya persoalan-persoalan hal seperti itu juga. Nah, baik seluruh pimpinan dan Bapak, sekedar pengantar saja. Nanti lebih jauh, lebih banyak kita dengarkan dari Bu Astri selaku pimpinan atau direktur dari Hukum yang pertama. Kita simak dan nanti jika ada menjadi catatan kita bersama berkaitan Perpus digital ini, nanti kita diskusikan secara insya Allah ya, Bu Astri tidak keberatan untuk kita diskusi setelah ini. Saya rasa demikian, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, pimpinan dan Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, dan tak lupa kepada Ibu Astri yang telah bersamai kami pada siang hari ini. Semoga silaturahim dan sosialisasi pada siang hari ini mendapatkan keberkahan kita semua ya, berkah untuk kita semua, dan kemudian Perpus kita di kampus Lakidah Al-Shima Jakarta makin baik dan lebih maju lagi ke depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Kiai Haji Tuan Guru Muslihat Habib SSMA atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari pihak Buku Hukum, yaitu Ibu Astri. Kepada Ibu Astri kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Pipin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ketua dari STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Bapak Kiai Haji Tuan Guru Muslihat, hormat Ketua Prodi STAI Al-Aqidah. Saya hormati juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang pada siang hari ini saya akan menjelaskan perpustakaan digital yang sudah bekerja sama dengan Kubuku, bagaimana cara penggunaannya dan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi perpustakaan digitalnya. Baiklah, mungkin tidak berlama-lama lagi ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk materinya. Share aja, dia jadi host. Oh iya, sudah bisa. Ya, Oke, ya, sudah silakan. untuk share screenan saya. Bisa Sudah, terlihat, Bu. Bu. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Ya, yang saya share screen ini terlihat merupakan landing page yang mengenal aplikasi perpustakaannya. Selaku Kepala Perpustakaan sudah mendapatkan linknya, bisa di-sharekan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk melakukan penginstalan aplikasi di versi Android, macOS, dan kita
ada versi iOS seperti itu. Nah, untuk saat ini yang bisa digunakan, yang bisa diakses itu masih versi Windows dan versi Android-nya. Ya, untuk versi iOS itu menyusul. Nanti bisa diajukan kepada kami, dikarenakan untuk versi iOS itu kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada instansi untuk kita buatkan versi iOS. Seperti itu. Nah, mungkin saat ini silakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi melakukan penginstalan aplikasi di versi Windows dan versi Android. Untuk versi Windows sendiri di sini nanti minimal Windows-nya dia versi Windows 10 ya di PC atau di laptopnya. Dan untuk Android itu Android-nya minimalnya Android versi 10 juga. Jadi kalau di bawah 10 dia sudah tidak compatible lagi, tidak bisa diakses, tidak bisa lakukan penginstalan. Jadi silakan jika ada yang menggunakan versi Android 10 untuk menginstal aplikasinya di versi Android seperti itu. Nah, untuk di versi Android silakan bisa mencari di Play Store ya dengan nama Al-Aqidah Perpustakaan Digital. Nah, silakan dicari di Play Store ya, lalu melakukan penginstalan aplikasinya seperti itu. Nah, bagi teman-teman mahasiswa di sini dan Bapak Ibu di sini yang sudah berhasil melakukan pendaftaran, maksud saya melakukan penginstalan aplikasi, sebelum kita login ke aplikasi ini, kita diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk menjadi member. Yang pertama itu silakan klik daftar ya, karena sebelum kita login ke aplikasi ini, kita diharuskan mendaftar ya untuk menjadi member seperti itu. Jadi karena silakan nanti di lengkap gender, email, nomor handphone, dan password. Ya, silakan dilengkapi dengan menggunakan email yang aktif. Ya, dikarenakan nanti akan ada aktivasi email ketika sudah berhasil mendaftar, sudah berhasil melengkapi semua data yang dibutuhkan di aplikasinya. Dan pendaftaran kedua itu seperti mengisi data pendidikan, ya, kartu identitas dan nomor identitas seperti itu. Nah, untuk kartu identitas sendiri itu ada pilihannya seperti KTP ya. Mungkin kalau saat ini itu bisa dirubah Bapak Ibu tergantung dari kebijakan perpustakaannya. Dan juga bisa diganti KTM atau kartu perpustakaannya. Kalau tidak ingin menampilkan KTP, tidak apa-apa, itu nanti bisa kita bantu ganti untuk pilihan kartu identitasnya. Seperti itu. Nah, ketika sudah dilengkapi semua, nanti akan ada proses registrasi berhasil. Silakan periksa email Anda untuk melakukan aktivasi. Nah, dari sisi user sudah melengkapi semua data yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran. Silakan nanti mengunjungi emailnya. Ya, mengunjungi emailnya nanti di sini akan ada notifikasi atau email masuk dari Kubuku untuk melakukan aktivasi. Silakan klik aktivasi. Setelah berhasil mengeklik aktivasi, akan ada notifikasi selamat akun Anda telah terverifikasi. Silakan menunggu aktivasi dari admin. Admin ini siapa? Admin ini nanti dari perpustakaannya Al-Aqidah yang menerimanya melalui back office. Seperti itu. Untuk melakukan pengaktifan atau di-approval ya untuk calon member yang sudah berhasil mendaftar. Seperti itu untuk pendaftaran ya. Ketika sudah berhasil diaktifkan oleh admin melalui back office perpustakaan digitalnya,
nanti itu akan ada notifikasi juga melalui email bahwasannya sudah diaktifkan dan bisa langsung login ke aplikasi. Seperti itu. Untuk pendaftaran ini nanti cukup 1 kali pendaftaran saja, baik di versi Windows maupun di versi Android, ya. Cukup 1 kali pendaftaran, tidak perlu di semua device melakukan pendaftaran. Jadi cukup 1 kali pendaftaran email itu di semua device, di semua gadget bisa login ke aplikasinya. Seperti itu. Baik, saya lanjut ke dalam menu aplikasinya. Kalau kita sudah berhasil login ke aplikasinya. Yang pertama itu nanti akan ada menu ya seperti ini. Ya, ada menu home yang dimana di home itu ada kategori buku, ada pembaca terbaik, ada koleksi e-book ya, yang dimana kalau kita scroll ke bawah itu dia akan ada rak-rak bukunya berdasarkan kategori ya, seperti itu. Dan yang kedua nanti ada berita ya. Ada berita di sini nanti merupakan berita dari mitranya Kubuku di seluruh Indonesia. Kalau misalkan dari perpustakaan Stay Alkidah ini mau membuat berita, itu bisa nanti melalui back office-nya. Bisa ditampilkan secara eksternal atau internal. Maksudnya kalau eksternal berarti bisa dibaca oleh seluruh mitranya Kubuku ya melalui aplikasi tersebut. Kalau hanya internal, ya berarti hanya khusus untuk Civitas Akademik Stay Alkidah saja, seperti itu. Nah, jadi tidak hanya baca buku saja ya di dalam aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini bisa juga mengetahui berita-berita literasi di seluruh kampus di Indonesia. Tidak hanya kampus, kita juga Kubuku itu ada sekolah dan perpustakaan daerahnya. Seperti itu. Dan yang ketiga di sini kita ada rak pinjam ya. Rak pinjam ini untuk buku yang dipinjam ya, ada pilihan menu dipinjam nantinya. Itu akan masuknya di rak buku tersebut ya, sesuai masa pinjam yang telah ditentukan. Masa pinjam ini kalau yang kami berikan itu selama 7 hari. Kalau 7 hari ini terlalu lama, nanti bisa disetting oleh admin ya melalui back office. Biasanya berapa kalau untuk di perpustakaan konvensionalnya, jika ingin disamakan silakan ya. Biasanya sih 3 hari ya kalau yang saya tahu di mana-mana untuk perpustakaan. Kalau mau diganti 3 hari ya bisa disetting melalui back office. Nah, untuk buku yang dipinjam akan masuknya di sini dan misalkan masa pinjamnya sudah berakhir, itu bukunya akan kembali secara otomatis. Ya, tidak perlu khawatir untuk bukunya yang belum dikembalikan oleh pemustaka atau usernya. Seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kita ada fitur profile ya. Profile ini untuk mengganti foto ya, bisa melihat history book yang pernah dibaca, bisa memberikan saran permintaan buku dari sisi user ke admin ya, dan juga bisa keluar atau logout dari aplikasi perpustakaan misalnya. Seperti itu untuk menu yang ada di aplikasinya. Nah, ini masuk ke menu detail bukunya. Saat kita mau pinjam buku itu, kita bisa melihat detail bukunya ya. Detail buku ini nanti seperti ada deskripsi fisiknya, ada stok bukunya, ada sinopsisnya, ada pilihan pinjam atau baca yang dimana perbedaannya kalau untuk pinjam tadi sudah saya katakan pinjam itu nanti akan masuk ke rak buku ya selama masa pinjam yang telah ditentukan, dan untuk baca itu
hanya dibaca saat itu juga untuk sekarang ya, tidak untuk dipinjam seperti itu. Dan stok buku itu tergantung eksemplarnya ya, yang dimaksud itu eksemplarnya. Jika satu judul buku ini terdapat satu eksemplar, ya berarti hanya dapat dibaca oleh satu pengguna saja. Seperti itu, baik dipinjam maupun dibaca. Ya, yang terakhir di sini masuk ke menu fitur di saat kita mau baca bukunya. Jadi tidak hanya baca buku saja, kami Kubuku di sini memberikan fitur-fitur yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan oleh user atau pemustaka. Yang pertama itu anotasi ya. Anotasi ini bisa digunakan menyalin teks buku sebanyak 10% ya dari jumlah halaman. Jadi bisa disalin bukunya tapi tidak semuanya. Dan juga bisa diberikan warna dengan stabilo, ditandai seperti stabilo pada buku fisik. Dan selanjutnya bisa memberikan garis tengah, bisa ditambahkan teks bawah ya, garis bawah. Dan juga bisa dilakukan coretan, dan yang terakhir bisa ditambahkan kalimat. Nah, untuk coretan-coretan di buku digital ini sifatnya privacy dan bisa dihapus. Ya, kalau di buku fisik kan kalau kita coret-coret bukunya pasti dia akan berbekas. Kalaupun dihapus pasti akan pudar ya tulisannya. Tidak untuk buku digital, kalau di buku digital di sini coretan-coretan yang pernah kita buat itu bisa dihapus oleh user seperti itu. Dan juga aplikasi ini tadi yang seperti Pak Muslihan katakan ya, bisa membantu untuk mahasiswanya yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir atau makalah ya. Nah, itu kami menyediakan citasi ya. Citasi ini seperti daftar pustaka. Daftar pustaka ya ini kami sediakan ada beberapa opsi ya, ada Cicego, Turabian, MLE, Harvard, ya, dan lainnya. Dan ini nanti bisa langsung dipilih saja sesuai dengan kebutuhan di perpustakaan atau tugas akhirnya itu, dan bisa langsung di-copy dan di-paste ke Word ataupun di catatan handphonenya atau laptopnya seperti itu. Dia sudah sesuai dengan gayanya masing-masing ya, sesuai yang kita pilih, yang kita mau, seperti itu. Dan juga menariknya untuk buku digital ini bisa dibacakan oleh suara Google Voice ya, baik di semua paragraf, baik di semua halaman, atau hanya di kalimat-kalimat tertentu saja yang mau dibacakan oleh suara Google Voice. Seperti itu. Nah, ini mungkin materi yang saya sampaikan. Saya akan sedikit ingin menampilkan catatan-catatan yang saya jelaskan ini. Ya, mohon ditunggu sebentar. Saya izin untuk share screen aplikasinya. Mati Bu Bibin. Iya Pak, silakan Pak. Baik, makasih Mbak Asri. Mbak Asri sedang di screen ya. Nah Bapak Ya. Ibu, mungkin kalau kita bicara tentang perpustakaan tentu
kampus kita saat ini sedang berusaha menjadi lebih baik ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Tentunya meningkatkan kualitas lulusan maupun dalam rangka menyelenggarakan proses belajar mengajar menjadi lebih baik tentunya, dan untuk meningkatkan akreditasi kampus kita juga. Nah, ini membutuhkan kerjasama yang baik juga di antara kita para dosen untuk menggunakan perpustakaan digital ini, dan kita nanti insya Allah setelah ini akan ada sosialisasi dengan mahasiswa dan launching ya. Nanti saya akan segera bagikan email perpustakaannya dan link untuk membuka perpustakaan digitalnya. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin dengan Bu Astri, silahkan. Kami persilakan. Bu Astri masih di sini, Bu Astri? Iya, Halo. Ibu. Iya. Iya. Bu Astri, maaf Bu Astri, saya baru kenal Bu Astri tatap mukanya hari ini. Saya kira Bu Astri itu usianya berapa ya? Ternyata masih muda sekali dan cantik. Iya, Ibu. Salam kenal dari saya senang sekali bisa Bu bertatap muka Pipin. dengan Bu Astri. Nah, teman-teman, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perpustakaan digital kita, silakan. Saya bertanya boleh, Bu? Ya, silakan Bapak. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih penjelasannya Bu Asri, dan terima kasih admin kita Bu Pipin, dan terima kasih Pak Ketua. Saya mau bertanya tentang peminjaman buku tadi. Ketika kita meminjam buku, otomatis kan sangat penting dan memudahkan ini, dan terutama ketika kita ada bimbingan mahasiswa kadang-kadang sulit mencari rujukan ketika dia mau membuat skripsi atau KKS atau PPL. Nah, ini ketika kita bekerja sama atau kita sendiri minjem atau mahasiswa PGM kita minjem buku, ini kita dulu ke aja apa langsung tadi ke online yang buku sudah sediakan. Saya kira gitu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak Ibrahim, untuk peminjaman buku ini kita mengadakan sosialisasi dengan mahasiswa, bagaimana seluruh mahasiswa menggunakan Android-nya dan bisa membuka sendiri daftar dulu seperti tadi, login, dia langsung otomatis bisa meminjam buku. Dan kita sudah menyediakan buku-buku digital kita yang sudah kita beli dari pihak buku Kompak. Jadi tidak usah izin lagi, nanti kita malah sosialisasi itu ya itu tadi, mereka nggak perlu minta izin karena sudah otomatis dengan dia membuka aplikasi tersebut, otomatis dia bisa masuk dan untuk bisa pinjam buku dan mendaftar seperti itu. Ya, betul Ibu Bagaimana, Pipin. Ibrahim? Saya izin menambahkan ya Ibu. Jadi Ya. perpustakaan digital ini sebetulnya tidak perlu untuk pinjam buku admin, apalagi jadi cukup menginstal aplikasinya melalui handphone, melakukan pendaftarannya sebagai member. Untuk user atau pemustakanya itu bisa langsung menggunakan atau pinjam buku di aplikasinya. Baik mahasiswanya sedang ada kegiatan KKN atau PPL, bahkan di musim liburan, aplikasi ini tetap bisa digunakan. Seperti itu. Tambahan dari saya. Terima kasih Bu Astri. Silakan yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Bu Astri ya, saya ulang lagi ini untuk kepentingan akreditasi karena prodi KP dalam waktu yang dekat akan divisitasi oleh asesor. Kira-kira untuk menjawab nanti asesor bahwa kita sudah memiliki perpus digital seperti itu, gimana mekanismenya kira-kira Bu Astri? Teknis apa
kita sampaikan ke admin kita atau gimana? Coba supaya nanti ini Kaprodi yang akan menjawab lebih tenang, lebih mantap gitu. Itu dulu Bu Asri. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau untuk misalkan akreditasinya, ini berarti per prodi ya Pak, bukan untuk perpustakaan pusatnya, seperti itu ya? Atau Ya. bagaimana? Kan nanti ada salah satu pertanyaan dari asesor itu mengenai jumlah buku kita, Bu Astri. Buku yang dalam borang minimal 200 buku, kira-kira gitu, Bu Astri. Lalu kita kasih unjuk kepada asesor bahwa kita juga punya perpus digital yang di dalamnya sekian buku gitu. Bagaimana kita meyakinkan asesor intinya lagi seperti itu? Ya, biasanya kalau selama ini kita itu ada memberikan namanya dongle ya Pak untuk perpustakaan offline yang dimana kalau memang ada pemeriksaan atau untuk akreditasi itu yang diberikan dongle itu untuk buktinya seperti itu Pak Muslihan. Jadi dongle ini seperti flash disk bentuknya, yang dimana kalau ditancapkannya ke laptop atau PC itu dia bisa aksesnya melalui offline, tidak online, seperti itu. Namun untuk dongle ini kita kenakan biaya sebesar 250.000, seperti itu. Nah, yang dimana untuk dongle ini memang sering digunakan untuk kampus-kampus, bahkan instansi pemerintah yang memang ada pemeriksaan atau untuk akreditasi tersebut. Seperti itu, Pak Muslihan. Mungkin nanti biasanya Ibu Pipin yang komunikasi dengan Ibu Iim ya setelah ini. Ya. Nah, mungkin nanti Ibu Iim bisa dikomunikasikan kembali dengan Ibu Iim untuk jika benar dongle ini. Kalau dari Stay Alkida ingin ada perpustakaan offline-nya sebagai bahwa sudah melakukan pembelian nih, sudah ada koleksi seperti itu, membuktikannya melalui dongle tersebut. Oh ya. Begitu. Baik. Oh jadi ini apa ya? Koleksi buku yang kita katakanlah kerjasamakan tidak ini ya, tidak langsung bisa kita akses. Katakan kita asesor mencari, menanyakan kita atau menjawabnya, tidak kita menyebut bahwa langsung membuka perpus digital kemudian terjawab, enggak begitu ya? Sebetulnya bisa saja Pak, jika memang kita langsung menunjukkan aplikasi itu ke yang pemeriksanya, tergantung dari kitanya yang bisa menjawab sebetulnya ya, apa namanya, buktinya kita juga berikan back office yang dimana memang back office itu semua tertera ya, begitu ya Bu Pipin. Kalau Ibu Pipin sudah mencoba untuk melihat back office-nya, di sana sudah tertera untuk harga pembeliannya, koleksi bukunya, membernya, dan itu kita transparan ya, bisa di-download di via Excel. Seperti itu Pak Muslihan. Baik. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu pimpinan. Mungkin ada tambahan pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti khususnya kepada para mahasiswa kita saat mereka ingin masuk, ingin mendapatkan koleksi buku. Nah, supaya ini kan gini Bu Astri, kita kan sangat menginginkan perpus digital ini juga karena perkuliahan. Kalau tadi bahasanya Bu Pipin itu untuk meningkatkan kualitas mahasiswa kita ya. Setiap kali membuat makalah gitu kan, langsung kita kasih unjuk, silakan masuk, gitu kan nanti mereka jelas akan dengan daftar atau apa masuk linknya lah seperti itu. Jadi itu yang kami maksud sehingga dengan adanya perpus digital ini kualitas perkuliahan kita ya mahasiswa kita makin lebih baik lagi. Silakan Bapak Ibu pimpinan kalau ada tambahan-tambahan ditanyakan ke Bu Astri. Iya Pak Mus, saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan koleksi buku kita. Jumlah koleksi buku kita di perpustakaan digital sebanyak 59 buku. Baru segitu Pak. Jadi kalau nanti kita bisa tambahkan lagi data yang diminta dengan membayar 250.000 tadi bisa kita usahakan supaya kita bisa melengkapi data-data yang lain.
untuk supaya 200 tadi. Nanti kita usahakan. Silakan Bapak Ibu, Baik. mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perpus Pak Ilyas, digital. Kami mungkin ada persilakan. masukan Pak Ilyas, Pak Wakil 1. Ya, deh, tadi saya udah begini-begini, nggak ada yang wah. Kedengeran suara saya, Bu? Oh iya. Ya, Iya, Pak Ilyas, silahkan Pak Ilyas. pertama saya ingin nanya ini admin yang di sini siapa, dari pihak Kubuku atau dari kita ya? Karena saya dari tadi nih udah berhasil masuk di aplikasi Play Store itu ya. Cuman dikasih ada tulisan akun Anda belum diaktifasi oleh admin. Ya. Iya. Nah, nanti Ya, kedepannya kalau untuk aktivasi, oke, silakan Pak. kedepannya siapa, apa dari kita apa dari sana gitu ya. Jadi supaya mungkin kalau memang bisa diotomatisin, tapi khawatir kita sih memang kalau diotomatisin ada pihak luar gitu ya, karena dia nggak Oh, bayar gitu ya. Kalau anak mahasiswa hmm, kita kan bayar ya. Itu ya. oh, Yang pertama, yang kedua terkait dengan eh, apa pelayanan buku ya. Buku ini maksudnya hanya buku atau ada jurnal-jurnal. Karena kita sebetulnya juga butuh jurnal, walaupun memang apa namanya jurnal ada yang bisa kita buka sendiri, tapi ada yang memang berlangganan yang kita nggak bisa buka sendiri tuh. Kalau memang ada dari Kubuku itu jurnal yang tadi berlangganan berbayar terus kita bisa akses, itu saya kira bisa jadi tambahan juga yang bagus gitu daripada hanya buku. Mungkin itu saya tambahan, pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Ilyas. Saya langsung menjawab Ibu Pipin ya. Jadi begini Pak, pertanyaan yang pertama tadi siapa yang mengaktifasi member? Nah, untuk Pak Ilyas sudah berhasil melakukan pendaftaran. Nah, untuk pengaktifasian member itu kami serahkan kepada admin di perpustakaannya Al-Aqidah. Seperti itu. Mungkin Ibu Pipin sebagai admin atau ada admin lainnya, silakan bisa membuka back office-nya dan menerima pendaftaran dari Bapak Ilyas. Seperti itu. Nah, kenapa kita dibuatkan seperti itu, tidak langsung otomasi? Karena takutnya memang ada orang luar, maksudnya orang umum selain mahasiswa Stay Alkida, itu bisa login ke aplikasinya tanpa harus di apa namanya approval oleh admin. Sebetulnya kita bisa Pak mengotomasikan member yang sudah berhasil mendaftar tanpa harus approve lagi oleh admin seperti itu. Nah, itu kami serahkan kepada kebijakan dari perpustakaannya, mau diotomasi langsung atau harus di-approve oleh adminnya. Seperti itu, Bapak Ilyas. Dan yang kedua, untuk jurnal. Ya, untuk saat ini memang Kubuku kita masih berusaha berlangganan atau mengadakan jurnal yang dibutuhkan oleh mitra kami. Dikarenakan memang kalau untuk jurnal ini kebanyakan sih dia sewa ya, karena ya itu karena kami sistemnya Kubuku ini beli putus dan sedangkan jurnal ini harus sewa dan itu masih ada seperti apa ya namanya, kita ajak kerjasama itu istilahnya masih belum goal nih, masih belum finish untuk apa namanya bisa kerjasama dengan Kubuku untuk jurnal-jurnal yang sudah kami tawarkan seperti itu Bapak Ilyas. Dikarenakan kan konsepnya kalau jurnal dia sewa per bulannya atau per tahun biasanya, sedangkan kalau konsepnya Kubuku itu tidak ada sewa apapun karena sifatnya kita beli putus atau perpetual. Dan untuk saat ini memang kita masih hanya buku digital saja dan insya Allah selanjutnya tahap perkembangannya kita akan bisa mengadakan jurnal itu tadi. Seperti itu, Pak Ilyas. Silakan kalau ada sanggahan. Baik, terima kasih Bu Astri. Iya Bapak Ibu, nanti ke depannya admin ini akan kita tentukan siapa yang akan menjadi admin, apakah IT kita atau
kita angkat satu lagi pegawai untuk khusus yang adminnya, karena ini agak harus standby ya Bapak Ibu ya. Dia harus standby dan berkaitan dengan kekuatan internet juga di kampus kita saja. Yang lain mungkin ada tambahan lagi, silakan. Sepertinya tidak ada lagi Bu Astri. Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Sedikit Bu Astri, berkaitan dengan sistem ya, karena ini kan katakanlah perpustakaan digital, artinya kan tidak di depan mata kita. Mahasiswa kan akan masuk di mana saja mereka berada, mau libur ke, mau apa ya, di mana, begitu akan butuh koleksi buku, referensi, mereka akan masuk seperti itu. Nah, tadi kan menyebut admin, kan artinya nggak nongkrong langsung di kampus gitu kan, nanti misalnya Pak Bu Pipin selaku kepala perpus, begitu sudah oke bab ini ya, persoalan ini, bukan langsung aja nanti dari kepala perpus atau gimana Bu Astri ya? Nah kan tadi artinya ini bukan perpus konvensional yang tiap hari dijaga, daftar lagi masuk, ya sudah kan gitu kira-kira. Ya Bu Astri, terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi begini, kalau untuk admin itu tadi, sebetulnya admin pun juga bisa mengakses back office itu kapanpun dan dimanapun ya, maupun mungkin lagi musim liburan ya di kampusnya. Nah, admin pun sebetulnya tetap bisa mengakses back office-nya, Bapak, mungkin dari rumah, di luar kantor, karena kita sifatnya website ya. Kalau untuk back office dia tidak aplikasi, mungkin Ibu Pipin sudah mencoba ya untuk back office-nya, dan memang kami serahkan kembali kepada pihak instansi atau lembaga kalau misalkan memang mau otomasikan, mau tanpa harus di approval oleh admin, itu tidak apa-apa Bapak. Cuman, tetapi resikonya mungkin orang luar, di luar dari mahasiswa atau civitas akademik dari Alkida, ini bisa login tanpa harus di-approval oleh admin. Nah, itu kami serahkan kembali ke perpustakaannya, mau bagaimana. Seperti itu, Pak. Sebetulnya kalau untuk back office sih, kita bisa digunakan juga dimanapun, kapanpun, jam berapapun, kalau memang adminnya lagi santai, ingin melihat-lihat apa tiap hari harus mengontrol membernya, sebetulnya bisa Pak di jam berapapun. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bastri. Silakan teman-teman, masih ada waktu mungkin dari Bastri sehingga program ini begitu sudah kita sosialisasi pada hari ini ya langsung ke mahasiswa, dan tidak lama Bu Astri kita berharap langsung ini dimulai katakan ya, bisa dimanfaatkan oleh semua mahasiswa kita terutama. Baik, terima kasih Pak Muslihat. Ya, silakan. Siapa yang ingin menanggapi? Mahasiswa bisa dibuatkan kartu perpus nggak? Ini kan kita ada kaitannya dengan kalau dia pinjam buku manual ya. Maksudnya jadi otomatis ada kartu digital atau kartu cetak gitu. Nanti kita bicarakan. Ya, baik Pak. Nanti kita buatkan. Jadi sebelum dia daftar ada kartu perpusnya ya Pak ya. Yang bisa diakses. Oke. Baik Pak, nanti kebijakan-kebijakan terkait dengan perpustakaan akan kita rapatkan lagi mungkin di tim kita. Terima kasih tanggapannya Pak Ilyas. Teman-teman ada masukan lain selain kartu perpustakaan?
Ya, saya rasa cukup Bu Dr. Pen, karena saya rasa ini udah baik sekali. Tinggal kita melangkah dan tadi usul bagus, saran bagus. Nanti secara khusus kita diskusikan lagi di internal pimpinan. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang sifat internal lagi. Terima kasih. Ya. Baik. Ya. Bu Astri, Pak Muslihan atas tanggapannya. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri rapat kita pada hari ini. Terima kasih atas tanggapan dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Astri, terima kasih Waalaikumsalam Bu Astri. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu Terima Astri. kasih Bapak Ibu, saya izin mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Ya, sama-sama, Bu. Bu Astri tinggal di Sama-sama, mana, Bu Bu? Astri. Saya di Yogyakarta, Bapak.